Halo semuanya, selamat datang di podcast tim PPTIK ITB. Kali ini kita kedatangan salah satu narasumber yaitu Kang Fajar. Halo Kang, selamat siang Kang. Selamat siang juga. Boleh diperkenalkan diri dulu di PPTIK ITB ini sebagai apa? Oke, halo. Kenalkan, nama saya Fajar Winata. Kebetulan saat ini di PPT KITB saya sebagai peneliti, khususnya spesial di bidang penelitian tentang smart agriculture, seperti itu. Kalau boleh tahu nih Kang, Smart Agriculture itu apa sih Kang? Nah, sebelum saya masuk ke smart agriculture nih ya, pasti Teteh siapa namanya? Lia, Teh Lia. Oke, Teh Lia di rumah punya tanaman? ada sih, ada Ada tanaman. tanaman ya. Teh Lia suka nyiram atau orang tuanya yang suka nyiram? Orang tuanya yang suka nyiram. Jadi, kalau Teh Lia suka, nyiram tanaman, itu pasti Teh Lia pernah berpikir, "Apakah saya nyiram tanaman ini cukup atau tidak? Apakah tanaman ini merasa nyaman atau tidak?" Apakah Teh Lia pernah ngajak ngobrol tanaman? Enggak sih, Ah, belum belum pernah. ya? Oke. Jadi, kalau mau bicara smart agriculture, kita itu seperti sedang berbicara tentang bagaimana kita mengurus orang tua kita, atau Hmm. mengurus anak-anak kita, kalau yang sudah berumah tangga tentunya. Nah, kalau misalkan kita berbicara mengurus tanaman karena dia makhluk hidup, tentu kita harus memberikan yang sesuai dengan kemauannya. Nah, di sini smart agriculture itu dirancang dan dibuat untuk menyesuaikan apa yang diinginkan oleh tanaman itu sendiri. Karena tanaman itu adalah makhluk hidup. Kalau misalkan tanaman itu tidak kita kasih sesuai apa yang dia mau, itu yang ada nanti tanamannya biasanya stres, Oh. mati. Nah, mungkin Telia belum pernah mendengar tanaman itu bisa stres Ya, sepertinya. belum ini baru Iya. mendengar. Nah, tanaman itu sebenarnya bisa stres. Karena tanaman itu sama seperti kita makhluk hidup. Ketika dia terlalu panas, dia stres. Terlalu banyak disiram, dia stres. Terlalu banyak pupuk pun bisa mati. Seperti itu. Makanya di sini saya beserta tim yang melakukan riset di bidang smart agriculture ingin memahami secara lebih mendalam bagaimana tanaman itu bisa merespon dari nutrisi, kemudian dari air, kemudian juga dari cahaya sekitar, suhu sekitar. Seperti ibaratnya ketika kita mau tinggal di rumah gitu ya. Nah, di rumah itu apakah kita merasa nyaman atau tidak? Makanannya cukup atau tidak? Ya. Kita punya tetangga yang menyebalkan atau tidak? Nah, seperti itu. Itu tanaman juga sama. Karena dia makhluk hidup, maka dia juga membutuhkan environment atau lingkungan, kemudian makanan, terus kemudian juga air yang cukup buat dia. Seperti itu. Jadi, kesimpulannya itu smart agriculture dirancang untuk memahami tanaman. Hmm. Kalau tanaman saja bisa saya pahami, apalagi teteh kan gitu. Oke, oke. Oh, ternyata itu alasan pertama buat membentuk smart agriculture. Betul. Nah, pas waktu awal-awal penelitian itu apa sih hal yang dilakukan pertama kali, Kang? Pertama kali, tahu permainan game Plants vs Zombie? Iya, Pernah tahu. mendengar Hmm. atau pernah memainkan? Belum pernah, tapi pernah Pernah dengar. mendengar ya? Plants vs Zombie itu jadi permainan di mana kita menyimpan tanaman untuk melawan zombie. Nah, awalnya itu saya terinspirasi dari game itu. Dulu saya suka memainkan game Plants vs Zombie, tapi ini bukan endorse ya, karena memang gamenya bukan game berbayar. Nah, Plants vs Zombie itu membuat saya tertarik memahami tentang kenapa tanaman itu bisa seperti itu, Iya. bisa melawan zombie. Jangan-jangan memang tanaman ini bisa berkomunikasi dan ngobrol dengan kita. Kemudian saya melakukan riset kecil-kecilan, yaitu dengan memberikan frekuensi-frekuensi gelombang suara tertentu pada tanaman. Hasilnya itu tanaman merespon cukup baik dengan frekuensi-frekuensi tertentu. Nah, jadi ketika disampaikan frekuensi tertentu, tanaman itu ada yang tumbuhnya jadi bagus, dan ketika frekuensi tertentu juga ada tanaman yang tumbuhnya malah jadi jelek. Nah, jadi dari awal itulah saya mulai apa namanya meneliti bagaimana si tanaman-tanaman ini tuh merespon dari lingkungan sekitarnya. Nah, jadi setelah itu kemudian saya berpikir, oh berarti selain dari frekuensi membuat dia sehat, ada hal lain yang bisa membuat dia lebih sehat lagi, yaitu asupan nutrisi yang sesuai. Nah, di sini masalahnya itu adalah bagaimana cara kita tahu tanaman itu ngomong kalau dia kenyang atau lapar. Nah, begitu. Kalau kita kan sebagai manusia kalau lapar kita ngomongnya gitu Iya. ya, mah lapar, pah lapar gitu kan Iya. ya. Tapi kalau tanaman itu nggak bisa ngomong dia itu kasihan gitu. Dia nggak tahu menangis pun kita nggak tahu dia apa dia kelaparan, kesakitan kita nggak tahu. Nah, dari situ kita mulai meriset bagaimana tanaman itu merespon dari nutrisi. Nah, terus kemudian kita kasih beberapa mililiter nutrisi, dikasih lagi nutrisi, ternyata responnya berbeda-beda setiap tanaman. Data-data tersebut kita kumpulkan, setelah itu kita rancang menjadi prototipe pertama untuk penyiraman dengan nutrisi. Seperti itu. Selanjutnya, yang diriset itu adalah respon cahaya. Hmm. Nah, mungkin Teteh pernah belajar tentang biologi atau nggak belum pernah?
Kebetulan di SMK saya tuh gak ada biologi Oh, sih. nggak ada biologi ya? Mungkin waktu SMP Iya pernah. pernah ya? Pernah tahu proses fotosintesis seperti Iya apa? pernah. Ya, boleh diceritakan sedikit seperti apa? Aku nggak akan dulu deh. Oh gitu, oke oke oke. Jadi proses fotosintesis itu pada dasarnya dia memiliki yang namanya stomata. Stomata itu seperti mulut. Iya. Jadi dia kalau sedang berfotosintesis, dia akan membuka, yaitu dia menyerap semua energi cahaya. Yang diserap itu bukan cahayanya, tapi energinya. Oh, Jadi kita berpikir tanaman itu ketika dikasih sinar matahari dia sedang berjemur, tidak. Dia sedang mengambil energinya. Nah, di situ kita riset menggunakan kamera yang disebut dengan kamera termal. Kamera termal itu kamera suhu. oh, Nah, kalau Teteh pernah main ke apa bandara, terus atau ke gedung stay ya, masuk ke stay, di sana kan ada kamera termal ketika kita masuk waktu iya, zamannya COVID itu ya. iya. Kalau muka kita merah katanya itu kena COVID atau demamnya terlalu tinggi. Nah, itu di situ tanaman juga bisa kita lihat. Pada saat dia berfotosintesis, itu Hmm. suhu daunnya lebih tinggi dibanding tidak berfotosintesis. Nah, dari situ kita bisa melihat apakah tanaman itu sedang membutuhkan energi atau tidak. Datanya kita kumpulkan, lalu menjadi data untuk mendapatkan informasi tanaman itu butuh fotosintesis atau tidak. Terus seperti itu kita lakukan riset tadi mulai dari yang paling dasar mengenai tentang pertumbuhannya, terus kemudian nutrisinya, Hmm. kemudian fotosintesisnya, dan yang paling terakhir itu yang paling penting itu adalah dia kesehatan akar. Nah, karena mungkin kita selama ini beli sayuran yang tahu pokoknya sayuran itu bagus, seger aja gitu ya. Iya, Atau belum pernah belanja ke pasar? pernah Oh dong. pernah ya, ya kalau perempuan nggak pernah belanja ke pasar gimana gitu ya? Oke, jadi kalau kita belanja ke pasar sering kita perhatiin nggak kalau beli kangkung atau apa suka ada akar-akarnya kan ya? Iya, Nah suka merhatiin nggak akarnya ada yang lebat, ada yang sedikit, nah iya. seperti itu. Nah akar-akar yang lebat itu didukung dari proses enzim, proses dari mikrobiologi untuk membuat si akar-akar itu menjadi kuat. Nah kalau misalkan kalau tidak kuat, nah itu biasanya nanti kita menambahkan sebuah enzim, namanya itu enzim 4, EM4. Nah enzim 4 itu kita gunakan buat apa, kesehatan akarnya itu biar tumbuhnya lebih lebat. Nah, sama kayak kita menggunakan vitamin di rambut, biar Oh, akarnya rambut, apa, akarnya bagus kan ya, iya, jadi kuat, rambutnya nggak gampang rontok gitu kan ya. Pernah pakai yang vitamin rambut itu yang kalau dipencet-pencet iya, itu? benar. Nah, seperti itu. Dari situlah risetnya terus dikumpulkan, data-datanya dikumpulkan, jadilah satu kesatuan dan sekarang menjadi riset utama yang disebut dengan smart agriculture. Seperti itu cerita Jadi, panjangnya. tanaman juga harus dirawat juga, kayak dikasih vitamin gitu-gitunya. Betul, sama kalau kita punya pacar juga kan kita harus memaintenance atau memperlakukannya layaknya seperti seorang ratu. Maka ke tanaman juga kita harus memaintenance dan memanjakannya layaknya bahwa dia itu akan menemani hidup kita, seperti itu. Kan tadi mention kalau misalnya tanaman itu perkembangannya harus diperhatikan nutrisinya nih. Nah, terus sekarang Akangnya lagi meneliti yang namanya smart agriculture. Nah, gimana sih proses kerja dari smart agriculture dari awal sampai akhir? Misalnya pertama itu tanamannya harus diperhatikan seperti apa? Oke, sebenarnya ini penelitian yang sebenarnya agak sedikit kontroversial dari sisi sudut pandang apa ya, keagamaan mungkin ya. Jadi kalau kita di rekan-rekan yang sama-sama bareng-bareng meneliti masalah itu, kita menyebutnya sebagai flying God atau bermain seperti Tuhan. Jadi kita memprediksi bagaimana tanaman itu akan jadi seperti apa ketika kita memperlakukannya seperti apa. Nah, di situ jadi kayak misalkan cara kerjanya itu kita mulai dengan melakukan instrumentasi atau mengukur. Sama ketika seperti kita PDKT. Kita pengen tahu dulu nih tanaman ini tuh apa, butuhnya apa, hidupnya seperti apa, kesukaannya apa, cara makannya bagaimana. Hmm, Begitu. Sehingga setelah kita mengetahui dan itu disebut dengan data instrumentasi namanya itu kalau dalam ilmu elektronika. Data instrumentasi itu nanti dikumpulkan dan kemudian di-training datanya menjadi machine learning atau artificial intelligence. Nah, data artificial intelligence itu akan kita gunakan untuk mengambil keputusan. Nah, misalkan setelah diberi nutrisi seperti ini, cahaya seperti ini, enzim seperti ini, ternyata tanamannya tidak tumbuh. hmm, Apa masalahnya? Oh, ternyata ada hama. Maka hmm. apa yang harus dilakukan? Penyemprotan pestisida. Seperti itu. Pengambilan keputusan itu dipelajari dengan seksama, biar kita dapat data, biar tanaman itu tuh bisa kita tindak dengan sangat akurat. Kalau bahasa gaulnya itu disebut dengan precision farming atau disebut dengan perkebunan yang sangat presisi. Jadi kalau selama ini orang-orang di daerah atau petani-petani di kampung mungkin ya, Hmm. biasa nyiram itu feeling biasanya itu. Dulu bapak saya nyiram itu 2 liter, misalkan seperti itu. Saya juga harus ikutan 2 liter.
Padahal belum tentu kondisinya sama, Iya, betul betul. terutama di tanah. Di tanah itu ada yang namanya makro dan mikro untuk unsur haranya. Nah, jadi ada unsur-unsurnya. Tanah itu bisa ada hilang gizi, bisa. Tanah itu bisa hilang gizi. Buktinya kita bisa menemukan tanah-tanah yang kalau lagi banjir dia langsung longsor. Terus kemudian dia kandungannya kurang bagus dan sebagainya. Itu dari tanah aja. Makanya dari proses instrumentasi diolah datanya baru setelah itu kita proses ke aktuator. Aktuator itu menentukan apa? Mau disiram kah? Mau ditambahkan kelembaban udaranya kah? Mau ditambah enzimnya kah? Mau ditambah cahayanya kah? Kayak gitu. Jadi ada macam-macam aktuatornya setelah datanya diolah. Itulah cara kerja smart agriculture. Jadi dia bisa menentukan kapan harus menyiram, kapan harus memberikan pupuk, kapan harus memberikan pestisida, dan berapa banyak. Seperti itu. Tadi nih Akaknya udah cerita banget tentang pertumbuhan tanaman. Ya. Nah, dulunya ini emang hobi menanam atau gimana sih, Kak? Nah, ini pertanyaan menarik dan mungkin sebagian orang berpikir saya berkecimpung di dunia pertanian Iya, seperti itu ya. iya, Tapi pada faktanya saya adalah programmer murni dan bukan orang pertanian atau perkebunan sama sekali. Saya tertarik dengan dunia perkebunan itu awalnya itu ketika saya dulu senang sekali melihat kebun di belakang rumah saya itu mhm, ya, kebun terutama kebun bunga iya, seperti itu. Terus kemudian dari situ saya mulai berpikir apakah tanaman-tanaman ini tuh bagus kalau kita teliti. Tapi dulu saya nggak terlalu suka dengan dunia-dunia biologi seperti itu. iya. Karena menurut saya itu cukup membingungkan dan menjenuhkan. Nah, terus kemudian saya mulai meneliti tanaman itu dalam sudut pandang elektronika. Ketika saya membaca suatu paper atau jurnal mengenai tentang komunikasi tanaman dengan tanaman lainnya. Jadi ada paper, ini mungkin yang pernah mendengar ya paper-paper ini. Ini paper tentang bagaimana tanaman itu sebenarnya bisa berkomunikasi dengan tanaman lainnya di tempat yang berbeda. Melalui apa? Melalui frekuensi yang dipancarkan baik dari feromon atau hormon yang dikeluarkan oleh daun atau juga melalui dari akar. Seperti itu. Nah, gelombang-gelombang itu ternyata pernah ada yang meriset dan bisa ditangkap gelombangnya. Contohnya, Teteh pernah pohon putri malu itu tahu? Tahu, Pohon putri malu? tahu. Nah, itu kan kalau disentuh dia Langsung, merespon kan ya. ya. Nah, itu adalah bentuk bahwa tanaman itu punya respon dan bisa berkomunikasi. Seperti itu. Maka dari situ saya berpikir, wah kayaknya saya harus neliti ke sana. Sehingga pada saat saya mulai masuk S1, saya mulai tertarik meriset tentang smart garden. Waktu itu sebelum istilah itu belum ada. Saya dulu ngeriset pertama kali judul skripsi saya itu urban light farming atau perkebunan yang sangat simpel dan bisa disimpan di atas meja. Ukurannya cuma 30 kali 20 cm. Tanaman yang bisa ditanam hanya tanaman palawija atau tanaman sayur-sayuran. Seperti itu waktu itu. Terus kemudian setelah itu kemudian ngobrol lagi dengan dosen kayaknya harus dilanjutkan ke S2 untuk meneliti lebih lanjut tentang si teknologi perkebunan ini. Nah, sehingga di tahun 2000 kemarin corona 2020 ya, Oh, iya. 2020 ya. 2020 pertama kali saya menerapkan teknologi ini ke dalam perkebunan yang terbuka, open field disebutnya ya, lahan terbuka. Itu di perkebunan Kapulaga. Tahu Kapulaga? Tahu, Ya. pernah dengar namanya aja. Nah, berarti nggak pernah masak. Iya. Kapulaga itu kalau di rumah mungkin yang mau tahu ya, kapulaga itu adalah semacam rempah-rempah yang biasa kita masak itu untuk campuran-campuran sayur-sayuran. Seperti itu. Nah, kan tadi udah banyak banget pengalaman tentang perkebunan, tentang tanaman pertumbuhan juga. Nah, menurut Akang sendiri dari smart agriculture ini penting nggak sih untuk masa sekarang dan masa depan? Kenapa? Penting, tidak penting itu tergantung sudut pandang. Nah, ini. Jadi, kalau kita melihat smart agriculture sebagai bentuk teknologi, tentu pasti kita menganggapnya tidak penting. Mhm. Kenapa? Saat ini Indonesia itu dengan luas lahan yang begitu besar ya, negara kita ini dengan pertanian yang besar, tentu kita berpikir kita masih sanggup untuk tanpa teknologi untuk bercocok tanam. Iya. Nah, tapi persoalannya adalah suatu hari, kalau kita bayangkan dan kita pikirkan suatu hari, apakah hidup kita akan sedamai dan setentram seperti ini? Belum tentu. Suatu hari ketika polusi sudah begitu besar, terus kemudian apa namanya masyarakat perkotaan sudah begitu padat, kemudian jumlah orang semakin banyak. Sekarang jumlah masyarakat Indonesia itu ada berapa totalnya? Berapa ya? Kira-kira aja, kira-kira. Miliaran mungkin. Waduh, banyak sekali miliaran. Jumlah penduduk bumi itu saat Oh, ini baru 5 miliar. Bumi ya. Nah, Indonesia berapa? Ayo, geografinya SMP. mungkin 10% dari itu. Penduduk bumi 500 Enggak, juta. enggak. Oh, Indonesia 10% dari itu. berapa?
500 juta, saya kasih opsi. Ada 270 juta, 500 juta, atau 1 miliar. 270 juta. 270 juta, bagus sekali. Berarti nilai geografinya nggak jadi dianulir ya. Oh, oke. Jadi memang dari 270 juta itu sebenarnya pertumbuhan 2 kali lipat. Sebelumnya sekitar 5 tahun atau 10 tahun ke belakang jumlah masyarakat Indonesia itu hanya 200 juta. Oh, Artinya kenaikan itu hampir 50%. Dan ketika tahun 2030 kita masuk Indonesia emas. Jumlah penduduknya bisa naik lagi 2 kali lipatnya lagi, sekitar 400 juta jumlah penduduk Indonesia. Nah, ketika jumlah sudah sebanyak itu, hmm. mau makan apa dengan perkebunan yang seperti itu?